Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat lagi, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya ini adalah sebuah berita hot lagi. Apa itu berita hot lagi? Oke, seperti yang kita tahu, belakangan ini Bareskrim Polri disibukkan oleh sejumlah pengaduan penipuan. Mulai dari suntik modal alat kesehatan, ya. Kemudian ada robot-robot trading, ya. Nah, sebentar lagi juga akan ada robot trading yang diperiksa, ya. Ada VTube, ya. Nah, VTube besok akan saya bahas, ya, karena manajemennya sudah dipanggil, bahkan sudah diperiksa. Kemudian leader-leadernya seperti Wilbert Karimun juga sudah dihubungin dan menyatakan siap untuk diperiksa. Yunita Atmojo sudah dihubungi, tapi alasannya nggak punya uang untuk beli tiket ke Jakarta, ya. Tapi kita lihat lah, ya. Oke, tapi kali ini yang saya mau bahas adalah mengenai kelanjutan kasus yang dilaporkan oleh sejumlah korban binary option. Nah, binary option ini ditawarkan oleh sejumlah platform. Jadi bukan hanya binomo saja, ya. Nah, yang kali ini adalah tentang Doni Salmanan yang juga mempromosikan binary option tapi melalui platform Quotex. Oke. Nah, kemarin Doni Salmanan itu diperiksa oleh Bareskrim Polri 12 sampai 13 jam, ya. Kemudian pacarnya Indra Kents, Vanessa Kong kalau tidak salah namanya, nanti kita lihat, juga diperiksa. Erwin Laisuman harusnya diperiksa tapi dia mangkir tanpa memberikan alasan yang jelas. Maka polisi akan memanggil lagi minggu depan. Jika tidak datang, dia akan dijemput paksa. Oke, kita lihat dulu ini soal Doni Salmanan dulu, ya. Nah, Doni Salmanan sudah jadi tersangka untuk kasus sebagai afiliator binary option melalui platform Quotex. Dan langsung ditahan. Oke. Jadi di sini Bareskrim Polri benar-benar menyatakan apa gitu, ya, perang gitu terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan, ya, di bidang tipu menipu seperti ini, ya. Namanya trading tetapi judi online, ya. Nah, kita lihat di sini di Detik News. Ini berita hari ini juga ini, ya. Rabu. Ini hari Rabu kan? Tuh, ya, jam 00:09. Berarti Anda juga bisa tahu kan saya buat video ini jam berapa gitu. Karena ini berita baru, berita hari ini jam 00, ya. Oke. Nah, di sini Detik News mengatakan bahwa memberitakanlah bahwa Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus penipuan tindak pidana pencucian uang. Wih, bisa dimiskinkan juga ini, TPPU kan? Dengan menggunakan platform Quotex, ya, yang juga menawarkan binary option. Doni menjadi tersangka usai polisi melakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan status yang bersangkutan yaitu Doni Salmanan dari status saksi menjadi tersangka, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan saat jumpa pers di Mabes Polri. Ya, Doni ditetapkan sebagai tersangka usai pemeriksaan selama 13 jam lah, ya. Kemudian Bareskrim menahan Doni. Pemeriksaan mulai dari jam 10 sampai jam 11 malam, sekitar lebih dari 12 jam, ya, 12 sampai 13 lah, ya. Setelah diperiksa, ya, malam ini saudara Doni Salman langsung dilakukan penahanan, ucap Ramadan. Nah, diketahui bahwa Doni Salmanan kemarin gitu, ya, kalau berita ini tulisnya hari ini, mendatangi Bareskrim Polri guna memenuhi undangan pemeriksaan terkait kasus platform Quotex, ya. Doni diperiksa polisi karena diduga melakukan penipuan
dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Ini paling mengerikan kalau dikenakan TPPU ya, bisa dimiskinkan. Kemudian laporan polisi atas Doni Salman terregister dalam LP bernomor B-0059-2 Romawi /2022 Bareskrim Polri. LP dibuat pada tanggal 3 Februari 2022 oleh pelapor berinisial RA. Berarti ini cepat sekali ya. Cepat sekali di prosesnya. Kemudian Okezone juga memberitakan mengenai Doni Salman. Hari ini juga beritanya, Rabu. Jam berapa itu? Jam 2.25 pagi. Oke. Di sini dikatakan Bareskrim telusuri aliran dana Doni Salmanan ke keluarga hingga pihak lain. Kalau yang namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang, jangankan TPPU lah. Pokoknya kalau penipuan apapun pasti ditelusuri. Nah, ini yang kasihan adalah pihak keluarga. Ya, nanti sebentar akan saya singgung sedikit mengenai pacarnya Indra Kents. Karena uangnya Indra Kents mengalir ke pacarnya Vanessa Kong. Ya, malah katanya Vanessa Kong uang jajannya sebulan 2 miliar katanya. Hebat juga 2 miliar sebulan ya. Nah, jadi di sini Bareskrim akan menelusuri aliran dana dari Doni Salmanan ke pihak keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang pernah dikasih uang, nadu, akan diperiksa gitu. Ya entah gimana cara nyitanya saya nggak tahu ya. Dan juga ke pihak-pihak lain. Nah ini bahaya. Jadi Direktorat Tindak Pidana Cyber, nah karena Doni Salmanan ini tidak diperiksa di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di bawah Brigjen Wisnu Hermawan, tetapi diperiksa di Direktorat Tindak Pidana Cyber, ya. Sehingga Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri ini menegaskan akan menelusuri aliran dana tersangka Doni Salmanan, baik itu ke keluarga maupun ke sejumlah pihak, ya. Jadi terkait tindak pidana pencucian uang ini, semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan, dari yang tersangka kepada siapapun, apakah kepada pihak keluarga atau kepada orang lain, manapun lah pokoknya, yang bersumber dari tindak pidana yang dilakukan, maka akan dilakukan penyitaan. Ini menarik ya. Kalau misalnya saya dapat uang dari Doni Salmanan misalnya, udah saya beliin nasi padang gitu ya, nyitanya gimana ya? Ini bercanda saya. Tapi kalau Doni Salmanan ngasih saya mobil misalnya ya mobil saya disita lah ya. Kalau bisa dibuktikan mobil itu didapat dari uang hasil dia sebagai afiliator Quotex, oke? Nah, ya di sini diujarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan saat konferensi pers. Nah, Doni sendiri seperti tadi saya sudah katakan sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya kan? Sejumlah asetnya disita ya setelah diperiksa selama 13 jam, setengah harian tuh. Wih, gila ya. Polisi juga melakukan penyitaan sejumlah aset Doni Salmanan, mulai dari handphone, iPhone 13, akun YouTube dengan nama King Salmanan, 2 akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Quotex juga disita. Ya, jadi ya baru aset segitu-gitunya aja, tapi belum aset yang besarnya ya. Lalu ada bundle mutasi rekening bank atas nama tersangka. Ya, kemana dia kirim uang? Wish, bahaya ini. Ada bundle bukti transfer deposit ya dan withdrawal. Terakhir, 1 buah flash disk yang berisi file hasil download video YouTube King Salmanan. Karena kan videonya sudah dihapus-hapus gitu ya. Makanya mungkin diminta, mana video kamu yang kamu hapus, mana? Mungkin, saya nggak tahu lah. Nah, di sini dikatakan bahwa Doni Salmanan dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 45 ayat 1, Junto pasal 28 ayat 1, Undang-Undang ITE, ancamannya 6 tahun. Kemudian pasal Sancipa 378 KUHP, ancaman penjara 4 tahun. Dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman penjara 20 tahun. Wih, berat ini, berat ya. Nah, tetapi
sepertinya pemeriksaan tidak hanya stop di Indra Kents dan Doni Salmanan. Karena polisi sudah menyebutkan lagi satu nama dan sebenarnya sudah dipanggil. Ya sama afiliator binary option, ya. Siapa? Kita lihat di sini, Erwin Laisuman. Ya, dia mangkir. Dia mangkir, ya. Dia mangkir, dia tidak datang. Di sini dikatakan mitra atau afiliator aplikasi Binomo Erwin Laisuman mangkir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan kemarin Selasa. Dia nggak datang, ya. Harusnya Erwin itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan, penyebaran hoax, tindak pidana pencucian uang juga. Binary option Binomo dengan tersangka Indra Kusuma alias Indra Kents, ya. Waduh. Kasubdit 2 DTP Deksut Bareskrim Kombes Chandra Sukma Kumara menjelaskan penyidik telah memberikan surat panggilan kepada Erwin Laisuman agar bisa hadir dalam pemeriksaan, ya. Astaga. Namun Erwin Laisuman tak memenuhi panggilan tanpa surat pemberitahuan terkait alasan saksi tidak bisa hadir. Harusnya kalau dia tidak bisa hadir, dia harus memberikan pemberitahuan. Pak, saya sakit, Pak, saya sedang di luar kota atau bagaimana gitu. Tapi di sini Erwin Laisuman tidak memberikan keterangan apapun. Nah, menurut Chandra, dalam hal ini bukan Chandra saya ya, Chandra dari Bareskrim, penyidik sudah melayangkan kembali surat pemanggilan kedua kepada Erwin Laisuman untuk pemeriksaan yang dijadwalkan pekan depan. Pihaknya mengharapkan Erwin Laisuman dapat kooperatif memenuhi pihak panggilan di DTP Deksus. Jika saksi kembali mengabaikan panggilan pemeriksaan, kata Chandra, akan ada upaya menjemput paksa. Biasa katanya ya, akan dipanggil karena dengan perintah untuk membawa, ya dijemput paksa lah maksudnya. Selain Erwin Laisuman, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap VK Vanessa Kong, pacarnya Indra Kents gitu ya, dan RP, ibu dari Vanessa Kong. Kasihan ya, kalau pacarnya mungkin masih oke deh, ya. Kalau ibunya Vanessa Kong alias RP di sini inisialnya, kasihan juga ya. Mungkin calon ibu mertuanya juga dapat uang gitu ya dari Indra Kents yang mau disita juga. Mungkin saya nggak tahu lah. Karena kalau sampai ibu dari kekasihnya Indra Kents ini RP gitu ya, mau diperiksa pasti berhubungan dengan transfer uang. Tapi kasihan ya menurut saya ya, seorang calon ibu mertua yang sudah mungkin berumur juga gitu ya harus diperiksa. Saya nggak tahu nih habis ini jadi menikah nggak ya. Feeling saya sih ya, bukannya saya bermaksud mencampuri urusan pribadi ya. Kan Indra Kents terancam penjara 20 tahun. Ya mungkin nggak pas lah 20 tahun, tapi minimum bisa separuhnya, 10 tahun lah ya di penjara. Apakah Vanessa Kong akan setia menunggu 10 tahun? Apakah calon ibu mertuanya misalnya tetap memberi restu kepada Vanessa Kong untuk menunggu Indra Kents? Karena anak orang kaya gitu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi kan akan disita semuanya. Tapi oke lah, itu urusan pribadi. Tapi poin saya bukan di situ sebenarnya. Poinnya kasihan saja ini calon ibu mertua ikut diperiksa. Nah disinilah hati-hati kalau Anda seorang ibu ya, punya anak wanita, punya calon mantu. Nah harus diperiksa dulu nih. Dia terlibat penipuan nggak? Kalau nggak, Anda akan ikut terperiksa. Nah di sini berita mengenai pacarnya Indra Kents, Vanessa Kong, ya, yang diperiksa sekitar 10 jam soal Binomo, ya. Nah di sini kemarin bareng-bareng gitu, jadi Doni Salmanan diperiksa di Direktorat Tindak Pidana Cyber, kalau Vanessa Kong diperiksa di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, ya. Tapi dia datang dia. Ya, dia diperiksa terkait aliran dana karena dia dapat uang dari Indra Kents, ya. Nah, terus Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut bahwa Vanessa diperiksa selama 10 jam. Nah, hasil pemeriksaannya baru akan disampaikan hari ini, siang ini, besok siang. Ini karena ini berita kemarin ya. Hari ini, siang ini. Dugaan saya Vanessa Kong ini tidak ditahan karena dia cuman sebagai mungkin penerima uang saja gitu ya. Ya tapi entahlah. Tapi dugaan saya tidak akan ditahan.
Wah, ini hebat juga nih ya. Selain itu, Ramadan mengatakan Bareskrim telah menyita sejumlah aset milik Indra Kents. Nah, keterangan rincinya nanti akan disampaikan lebih lanjut apa saja ya. Yang bisa disampaikan kemarin itu cuman sebagian kecil ya, tapi dia nggak sebutkan rinci apa saja. Yang saya lihat di berita lain ada misalnya rumah, apartemen, juga ada rumah di Jakarta. Dia kan tinggalnya di Sumatera, tapi ada juga dia rumah di Jakarta yang disita. Ya, seperti diketahui ya kemarin Vanessa Kong itu datang diperiksa Bareskrim Polri terkait dengan kasusnya Indra Kents. Vanessa bungkam di sini, dia nggak mau ucapkan kata apapun ya ketika dia masuk. Ya, Vanessa memilih diam ketika wartawan menghampirinya, dia nggak mau bicara sedikit pun. Ya, nah di sini calon mertuanya. Ternyata tadi yang disebut berarti beritanya ada salah ini ya. Yang pertama kan dia bilang RP ibu dari Vanessa Kong, tapi di sini kalau dari Detik ya, kalau dari Detik disebutnya calon ayah mertua. Ya nggak tahu lah siapa yang benar ya. RP ternyata Rudianto P. Ya, jadi yang mau diperiksa bukannya si ibu. Saya nggak tahu siapa yang benar ya. Kalau Detik bilang calon ayah mertua. Tapi kalau yang sebelumnya, yang dari Kompas bilang calon ibu mertua. I don't know siapa yang benar. Tapi kalau dari namanya Rudianto P, ini nama seorang pria. Kemungkinan besar itu adalah calon ayah mertua. Ya, sebenarnya kemarin yang mau diperiksa adalah Vanessa Kong dan ayahnya. Kalau Detik News ini benar ya, Rudianto P. Tetapi ya tidak datang Rudianto P. Yang mau diperiksa adalah aliran dananya gitu. Wah, ini serius ya. Penyidik sudah memeriksa 16 saksi yang menyeret Crazy Rich Medan Indra Kents, ya kan, yang sudah ditahan itu. Ya, oke. Kira-kira itu hari ini berita yang hot gitu ya. Dan ini juga boleh menjadi pelajaran buat Anda semua. Hati-hati sekarang. Siapapun yang bermain aplikasi penipuan, mau itu binomo, binary option quotex, suntik modal, robot trading, apalagi mereka yang menjadi afiliator alias leader-leader dan co-founder, ya, seperti kemarin kan sudah saya bahas kan mengenai Fahrenheit, ya, ada seorang yang namanya Michael Howard gitu ya, wah, yang selalu bicara atas nama manajemen, ya, tapi begitu disengaja MC dia bilang saya pun nggak tahu apa-apa. Lah, padahal sebelumnya dia yang menenangkan para pemain Fahrenheit atas nama manajemen. Tapi sekarang begitu MC saya juga korban gitu ya. Nah, dugaan saya Michael Howard ini kemungkinan besar juga akan diperiksa sebagai identitasnya sebagai afiliator ya. Karena dia yang selama ini banyak merekrut orang. Bahkan ada satu orang kan yang katanya pemilik hotel Aston Bali. Siapa itu? Pak Dino ya. Sampai 21 miliar gitu ya. Astaga. Oke deh, semoga ini bisa mencerdaskan Anda semua. Hati-hati kalau Anda mau masuk ke sebuah bisnis. Apalagi bisnis itu mengiming-imingi Anda bonus untuk merekrut orang. Padahal bisnis ini bisnis bodong. Tidak semua bisnis yang mengiming-imingi bonus ketika Anda merekrut itu bisnis bodong. Seperti misalnya bisnis asuransi, pasti mengiming-imingi Anda bonus kalau Anda bisa merekrut agen, tapi asuransi adalah bisnis yang jelas. Atau misalnya bisnis MLM, tapi MLM yang benar-benar MLM, pasti mengiming-imingi bonus ketika Anda merekrut. Tetapi kalau bisnis bodong yang berbau money game ponzi seperti robot trading abal-abal, suntik modal alkes, binary option gitu ya. Nah, itu kan abal-abal. Anda bisa kena kalau Anda mempromosikan. Oke? Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.